Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang masih belajar di SMP atau di SMA atau yang sederajat, bahkan adik-adik yang masih kuliah, tidak salah. Mari kita belajar bersama-sama memanfaatkan rumus-rumus Excel untuk keperluan kita sehari-hari. Jadi di sini saya tidak mengajak adik-adik belajar mengetik, tapi belajar memanfaatkan rumus Excel untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita kenali Microsoft Office, anggotanya diantaranya ada Microsoft Word yang kita kenal sebagai pengolah kata. Jadi kalau kita mengetik tentu kita akan menggunakan Microsoft Word. Lalu kita kenali lagi yang populer adalah Microsoft PowerPoint. Kalau kita membuat presentasi tentu kita akan memanfaatkan Microsoft PowerPoint. Tetapi yang kali ini kita pelajari adalah Microsoft Excel. Ini untuk mengolah data, ya, bukan untuk mengetik, bukan untuk presentasi. Apa itu rumus Excel? Rumus Excel ini adalah sebuah fitur yang diberikan oleh Excel untuk membantu kita memproses data menjadi hasil yang kita inginkan. Misalnya apa? Misalkan kita ingin menjumlahkan sebuah data yang banyak. Pakai kalkulator bisa, tapi kalau terlalu banyak ya nggak mungkin, ya. Misalkan untuk mencari rata-rata, mencari nilai yang terbesar, mencari nilai yang terkecil, untuk mengurutkan atau meranking dan sebagainya. Nanti kajian kita awali pengantar singkat, lalu mengenali Microsoft Excel, terus kita mengenali fungsi logika, mengenali fungsi informasi, mengenali fungsi teks, fungsi referensi, lalu fungsi tanggal dan waktu, fungsi matematika, fungsi database, manajemen, dan sebagainya. Banyak sekali, sangat banyak sekali varian rumus yang disediakan oleh Excel. Nanti kita pelajari satu persatu, sedikit-sedikit saja, semoga bermanfaat dan bisa diikuti. Sebagai awal, saya sampaikan ini tampilan Excel, ya, yang perlu kita kenali bersama. Di sini terdiri dari kolom-kolom, kotak-kotak yang banyak, sel-sel yang banyak. Ini ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. A, B, C, D, E, dan seterusnya ini mewakili pengertian kolom, ya. Jadi yang warna kuning ke bawah ini kolom, ya. Lalu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, yang sabri warna hijau yang ke samping ini adalah baris. Jadi saya ingatkan, warna kuning yang vertikal dari atas ke bawah ini adalah kolom, sedangkan yang horizontal warna hijau dari kiri kanan ini adalah baris. Pertemuan baris dan kolom disebut sel. Contoh, pertemuan kolom B dengan baris kedua disebut sel B2. Pertemuan kolom B dengan baris keempat disebut sel B4. Pertemuan kolom B dengan baris ke-6 disebut sel B6. Begitu seterusnya. Kali ini berarti sel F6 ini berarti pertemuan antara kolom F dengan baris ke-6 disebut sel F6, dan seterusnya begitulah. Untuk mengawali ini kita mengenal fungsi logika. Ada 5 fungsi. Pertama AND atau dan, lalu single if yang hanya single atau satu, lalu OR atau, lalu fungsi multi if yang banyak, maksudnya begitu, lalu fungsi not atau tidak. Dari 5 kajian ini untuk mengawali pertemuan perdana kita hanya belajar nomor 1 dan nomor 2. Video berikutnya nanti nomor 3, 4, dan 5. Oke, sekarang fungsi N. Fungsi N ini menghasilkan nilai benar jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false atau salah jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Jadi dan itu berarti kedua-duanya, ya. Kalau atau salah satu, karena dan kedua-duanya. Kalau variannya 2 berarti ya 2, kalau 3 ya 3, dan, ya. Jadi bentuk penulisan fungsinya seperti contoh kasus, peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktek masing-masing harus di atas 7. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Jadi untuk lulus ini harus di atas 7.
berarti kalau 7 saja belum lulus, apalagi kurang dari 7. Contoh kasus, nama siswa, ada 10 siswa, mulai dari Ayu, Putih, Khairul sampai Jannah. Lalu kolom ketiga ini adalah nilai teori 8, 9, 7 sampai ke bawah. Ya. Kolom berikutnya, kolom F ya ini ya, kolom F ini atau kolom keempat, 1, 2, 3, 4, kolom F ini ada nilai praktek 9, 8, 9 dan seterusnya. Nah, kita ingin menentukan di sini tanpa kita harus menghitung satu persatu untuk menentukan di sini lulus atau gagal, maka penulisan fungsinya seperti ini. Kolom yang berwarna hijau ini cara menuliskan fungsi, ini dituliskan di kolom keterangan ini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau ini kita klik nggak ada tulisannya lulus, tapi yang ada tulisannya seperti ini. Jadi ini, jika kurung buka N kurung buka lagi E12, ini E12 lebih besar dari 7 karena syaratnya tadi besar 7, dan F12 ini F12 lebih besar dari 7 titik 2 ya, maka lulus. Kita beri apa nih, tanda petik 2 ya, karena ini bukan angka tapi ini karakter ya, maka lulus. Jika tidak, gagal. Artinya jika tidak memenuhi salah satu saja akan gagal, atau tidak memenuhi dua-duanya apalagi gagal. Cara apakah setiap sel kita harus menuliskan seperti ini? Tentu tidak. Kita membuatnya jadi di sel yang pertama saja ini, jadi sel G12. Sel B-nya cukup di copy ya, di copy biasa ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita lihat nomor 1 Ayu memenuhi syarat karena ini 9 dan 9 lulus. Lalu Budi memenuhi syarat 88 lulus. Nah, lalu Khairul kenapa gagal? Karena salah satu tidak memenuhi syaratnya di atas 7. Khairul nilai teori hanya 7, maka gagal. Ini sudah otomatis ya, ini sudah otomatis. Kita lihat lagi, ini juga Endang juga gagal karena hanya 7. Ya, nilai teorinya aku juga gagal. Berikutnya Harno, ini dua-duanya awalnya, karena dua-duanya tidak memenuhi syarat. Dua-duanya tidak memenuhi syarat berarti gagal. Salah satu saja gagal, apalagi dua-duanya. Cara menuliskan seperti ini. Nah, begitu ya. Kalau jumlahnya banyak, kalau kita harus menghitung manual kan payah ya, susah. Maka cukup dengan rumus N ya, bawahnya cukup. Oke, itu yang formula yang pertama. Berikutnya formula yang kedua, cara kita menggunakan memanfaatkan F ya. Artinya jika. F-nya F single, F yang hanya satu. Ini ya. Fungsi untuk menguji kebenaran suatu kondisi lulus jika rata-rata minimal 60. Ya, syaratnya jika rata-rata ini minimal 60 berarti lulus. Kurang 60 berarti tidak lulus, gitu ya. 60 pas lulus, lebih lulus. Nah, ini kita beri contoh 4 siswa, Ayu, Budi, Khairul, dan Danang. Pertama kita menuliskan rata-rata ini. Cara menuliskan rata-rata seperti ini ya. Sama dengan average kurung buka D7, ini D7 90 ini titik 2 artinya sama dengan sampai dengan ya E7 ini karena hanya 2 kolom. Hasilnya 85, atau bisa ditulis manual seperti ini karena hanya 2, tapi kalau banyak harus pakai rumus yang atas ini. Ini tidak mungkin ya. Untuk menjadi rata bisa juga D7 ditambah E7 dibagi 2. Salah satu karakter ciri khas untuk menuliskan rumus diawali dengan sama dengan. Tidak ada spasi sama sekali. Ini juga sama, membuat rumusnya hanya di kolom di sel paling atas ini, sel G6. Ke bawah cukup di copy, sudah otomatis menyesuaikan seperti ini. Bukan ini tujuan kita. Tujuan kita yang berwarna kuning. Ya, kita untuk menguji rata-rata ini. Jika rata-rata ini kurang 60 berarti tidak lulus. Jika 60 lulus gitu ya. Nah, ini yang kita tuju ya, bukan ini ya. Penulisan fungsinya seperti ini. Jika F7 ini yang rata-rata ini F7 lebih kecil daripada 60 karena syaratnya minimal 60 titik koma, maka tidak lulus. Ya, diberi tanda petik karena ini karakter bukan angka. Jika tidak maka lulus. Begitu membacanya rumus ya. Jadi jika kurang 60 maka tidak lulus. Jika tidak itu lulus. Jika tidak itu berarti ya sama dengan 60 atau lebih lulus. Sama juga untuk sel-sel berikutnya cukup dikopikan. Hasilnya seperti itu. Sudah teruji benar ya. Untuk Ayu lulus karena memang rata-rata 85.
Untuk Budi tidak lulus karena rata-rata hanya 55. Untuk Khairul lulus rata-rata 74. Untuk Danang tidak lulus karena rata-rata hanya 45. Oke. Ini adalah contoh penerapan fungsi N atau Dan pada kasus yang lebih kompleks. Di sini contoh siswanya sebanyak 10, lalu ada 9 mata pelajaran mulai PAI, Pendidikan Agama Islam, sampai dengan kimia. Ya, kalau kita mencermati satu persatu tentu akan sulit menentukan lulus tidak lulus, bahkan kadang bisa keliru. Maka cukup kita menemukan rumus di ini, di yang kuning, di sel M, penulisannya seperti ini ya. Jika dan D6 lebih besar 6, titik koma E6 lebih besar 6, titik koma F6 lebih besar 6, titik koma G6 lebih besar 6, dan seterusnya, ya, maka lulus. Jika tidak lulus, artinya jika memenuhi syarat ini lulus. Jika tidak lulus, syaratnya semua mata pelajaran lebih besar dari 6. Artinya kalau 6 masih tidak lulus. Mari kita cermati kenapa Ayu tidak lulus, karena dia punya 6 di bahasa Indonesia di sini ya, di sini, dan di matematika juga 6. Nah, kedua, kenapa Budi tidak lulus? Dia mendapat nilai 6 di kimia. Kenapa Khairul tidak lulus? Dia punya nilai 6 di PKN. Begitu ya. Masih valid ya. Kenapa Endang tidak lulus? Dia dapat nilai 6 pada matematika. Kenapa Faisal tidak lulus? Dia mendapat angka 5 di bahasa Inggris dan angka 6 di biologi. Kenapa Herno tidak lulus? Dia mendapat angka 6 di matematika. Kenapa Imam tidak lulus? Dia mendapat angka 6 di fisika. Valid ya. Kalau kita cek satu persatu terlalu sulit. Inilah contoh penerapan formula atau rumus N yang lebih kompleks. Ini adalah contoh kasus untuk implementasi formula if atau rumus if pada kasus yang lebih kompleks. Di sini kita masih menentukan lulus tidak lulus. Siswanya ada 10, mulai dari nomor 1 Ayu sampai nomor 10 Jannah. Lalu mata pelajarannya ada 9, mulai Pendidikan Agama Islam sampai dengan kimia. Persyaratannya dinyatakan lulus jika nilai rata-rata lebih besar dari 74 atau 7,40. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Artinya jika 7,40 itu masih belum lulus. Tapi kalau 7,41 sudah lulus. Oke, kita lihat. Ayu lulus karena ratanya 7,56. Lalu Budi juga lulus karena rata-rata 7,56. Nah, di sini Khairul tidak lulus. Khairul masih nomor 3, Khairul lulus rata-rata 7,4 dan seterusnya. Nah, ini yang tidak lulus kita lihat. Endang tidak lulus karena rata-rata nilainya hanya 7,33. Demikian juga Faisal tidak lulus karena hanya 7,22. Berikutnya ada Herno tidak lulus karena 7,33. Begitulah kira-kira ya. Penulisan fungsinya di N6 ini seperti ini misalnya. Nah, selebihnya untuk N7, 8 sampai 15 jadi copy saja. Jadi jika kurung buka M6 lebih besar 7,4 maka lulus. Jika tidak, tidak lulus. Ingat, tidak ada spasi di dalam penulisan rumus. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.